Ya pengennya basicnya memang ke situ ya, terlepas nanti dia akhirnya mau bercita-cita mau jadi presiden kah, dokter kah, apa yang lainnya dulu, tapi memang harus awalnya dari situ gitu. Karena kalau Jelang lahiran. Deg-degan. itu mulu jawabannya yang lain dong. Apa yang buat deg-degan? Iya, Apa? deg-degan Apa? ketemu dede bayi. Apa yang membuat deg-degan kan? Ya karena kan pasti kan namanya proses melahirkan kan. Walaupun udah pernah, tapi istilahnya tuh apa ya, adalah pasti rasa deg-degan kan. Itu kayak kalau menurut dokter sih normal ya, karena kan mengalami proses sesar lagi gitu. Jadi memang fase-fasenya kayak gitu sih gitu. Dan aku ternyata nanyain yang lainnya juga kemarin pas lahiran, deg-degan juga semuanya. Tapi agak lebih tenang kan, bisa bawa anak-anak kan. Anak-anak di PCR dulu, ngikutin prokesnya, terus anak-anak ikut, jadi nggak terlalu berasa suasana deg-degannya tuh udah terhibur sama Eja sama Fas. Nah, persiapannya apa aja nih Kak anak ketiga? Udah nyiapin apa ya? Biasanya kalau ibu tuh lebih antusias nyiapinnya. Kalau persiapannya sih udah semua ya, baju, terus juga semua sih ya lebih ke baju ya pasti, macam-macam yang gemes-gemes gitu. Terus juga persiapan keperlengkapan bayinya juga di rumah sama di rumah sakit, semuanya udah disiapin semuanya sih. Oke. Baju yang disiapin buat laki buat perempuan nih Kak? Ayo lo. Rahasia. Nanti lihat aja ya besok. Siapa ya? Jelang mau jadi ibu dari 3 anak, gimana mungkin persiapan buat dirinya sendiri jadi ibu udah dari 3 anak ini? Happy ya, happy banget karena memang kemarin kan punya 2 anak kayak ngerasa udah sepi juga ya gitu, kayak kalau 3 seru deh gitu. Terus juga alhamdulillahnya sama Allah cepet dikasih lagi kan gitu. Terus Fas juga udah besar, Fas juga udah ngerti cara gimana ngomong adeknya, jadi udah maksudnya nggak ribet yang masih punya anak 2 yang kecil-kecil gitu kan, udah enggak ya gitu, pas udah besar. Terus Ejes juga udah ngerti, udah semangat banget nungguin adeknya lahir kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih, aku merasa bahwa aku bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak aja sih, sampai mereka besar nanti, sampai bisa mengantarkan mereka bertemu dengan pasangan mereka, menikah, sampai jadi hafiz-hafizah Quran. Pengennya ngedidik mereka pakai tangan sendiri gitu. Kakak-kakaknya antusias apa Kak di situ? Lagi apa? Lagi pada apa? Nih, Mereka ngerasa Pas. kalau kesannya kayak lagi tuh, Lagi liburan. kayak lagi liburan, kayak di hotel teriak-teriak apa segala. Adiknya mau lahir. Senang banget nggak? happy nggak? Happy banget. Udah sabar nungguin. Nih, satu lagi tuh. Hai kakak. Ngapain Hai. gitu? Say. Lagi makan. Anteng ya. Udah kayak di hotel, mereka berantakin kamar, nonton, teriak-teriak. Tapi di kehamilan yang ketiga ini berbeda nggak sih Kak Fai? Keluhannya mungkin atau nggak mungkin? Apa? Anak ketiga nih, Apa? hamil anak ketiganya bedanya apa? Berbeda nggak Oh, sih? beda. Jadi cuma ini aja sih ya, karena lebih kemarin-kemarin tuh lebih kayak gampang pegel-pegel aja sih. Itu aja, selebihnya sih dikasih kemudahan aja sih sama Allah semuanya ya gitu. Ya sama sebagai seorang ibu ngerasa bahwa ya itu adalah perjuangannya gitu. Jadi prosesnya dilewatin, dirasain, dinikmati, insya Allah demi ketemu sama dede bayinya nanti. Jadi istilahnya kalau dibilang tuh
pasti happy banget ya gitu, semua rasa yang ada tuh kayaknya bakal hilang deh nanti begitu ketemu sama dede bayinya. Oke. Minta doanya Kak Fai mungkin ke pemirsa nih biar dilancarin besok. Ya Bismillah. Untuk semua pemirsa, mohon doanya ya, mudah-mudahan besok pagi proses kelahiran dede bayi aku, mami dan dede bayinya, proses sesarnya diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, semua prosesnya lancar, tidak kurang satu apapun, diberikan kebahagiaan. Pokoknya didoakan yang baik-baik ya. Mohon doanya semuanya. Untuk teman-teman wartawan juga mohon doanya ya. Semoga lancar. Semangat ya Kak. Amin, amin. Terima kasih. Sayang. Oke. Minta doanya saran Kak. Ya doain pemirsa seperti yang diharapkan sama istri sama aku, kebanyakan perempuan yang sedang mau melahirkan juga ya, semoga lancar persalinannya, sehat ibu dan bayinya, dimudahkan ketika persalinannya, sempurna fisik rohaninya, bagus rupanya, masya Allah, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Doain ya teman-teman ya, doain ya. Mas Dodo boleh tambahan. Waktu itu sempat katanya datang sama Ijaz ke acara launching sekolah toddler. Di situ Ijaz seneng banget. Emang dia udah pengen banget sekolah atau emang udah sekolah atau gimana sih Kak? Ejaz belum sekolah, Ejaz belum sekolah. Waktu itu katanya sempat datengin ke tempat launching toddler gitu, sekolah toddler gitu. Ijaz seneng banget katanya. Oh iya, Dia udah ada, maksudnya ada dia udah pengen banget sekolah. Nanti kalau ditanya Ejaz kelas berapa, bilangnya kelas 5 SD katanya. Kelas 5 SD. Nggak tahu padahal dia belum ngerti mungkin ya gitu. Dan dia selalu kalau ngeliat teman-temannya, nanti ini teman-teman kakak gitu, dia udah nggak sabar untuk sekolah, tapi memang mungkin belum bisa ya, jadi ya udah dia harus bersabar dulu dengan mami dedinya yang ngajarin di rumah. Umur berapa sih Kak? tiga setengah Tapi tahun. udah kayak ngerengek kalau ngeliat kakaknya sekolah gitu ikut-ikutan. Udah pengen, jadi nanti kalau kakaknya belajar dia pengen di sebelahnya atau pengen bantuin gitu. Atau kalau misalnya kakaknya ini lagi hafalan Quran, dia kayak misalnya di sebelahnya sama tapi dia nggak tahu dia sebenarnya ngomong apa karena dia baru hafal Al-Fatihah sama Anas doang gitu kan. Di sisanya baru gitu-gitu. Kedepannya mau dijadiin hafizah juga sih kayak kakaknya? Ya pengennya basicnya memang ke situ ya, terlepas nanti dia akhirnya mau bercita-cita mau jadi presiden kah, dokter kah, apa yang lainnya dulu, tapi memang harus awalnya dari situ gitu. Karena kalau kenapa harus begitu, karena kalau misalnya dia mau jadi pemimpin, dia bisa menjadi pemimpin yang soleh, dia mau bisa jadi dokter yang solehah juga. Jadi apapun basic landasan agamanya memang penting banget sih. Tapi pas dia sama kakaknya udah mulai nyari-nyari belum sih kira-kira yang kayak gimana sih sekolahnya nanti buat Ijaz? Ya yang pasti yang sekolahnya berlandaskan agama juga ya, berlandaskan agamanya bagus. Terus ya kita berusaha lah ngasih pendidikan yang terbaik buat anak gitu. Karena kan mereka ini tujuan utamanya ketika umur segini bermain dan belajar dulu aja gitu. Jadi fokusnya ke arah sana dulu sih. Di rumah dia udah bisa kan? Mungkin udah mulai diajarin. Udah berhitung, udah hafal Al-Fatihah sama Anas, sudah lagi mewarnai, hafal semua lagu anak sepertinya. Iya, seneng nyanyi. Terus udah joget, dia punya joget khasnya dia sendiri. Terus Masya Allah sih anaknya cerdas ya. Bantu waktu sama kakak itu ngajarin biasanya gimana? Maksudnya kayak ngaji sama Sony gitu atau gimana? Ya sebisa mungkin kalau ada aku di rumah sama aku, kalau ada virus yang ngelakuin itu sih gitu. Tapi kan memang bagi dalam sebuah keluarga kan ibu adalah madrasah utama ya. Madrasah utama, dia mengajarkan banyak anak-anak. Suami atau ayah adalah kepala sekolah yang mengevaluasinya gitu, dan aku selalu mengevaluasi itu gitu. Sama suster di rumah yang jaga juga selalu bilang, ingat ya, dibantu ingetin lagi hafalannya, jangan lupa, tambah-tambahannya juga jangan lupa gitu, huruf-huruf A B C D E F G H I J nya juga jangan lupa gitu. Mau dimasukin pesantren nggak sih? Enggak. Enggak. Mami dedinya nggak bisa pisah jauh dari anaknya. Mami dedinya posesif banget.
kalau main aja mami dedinya tungguin. Apalagi kalau pesantren kayaknya nggak kuat ya. Nggak bisa jauh. Nggak bisa jauh Tapi soalnya. abangnya suka ngajarin gak sih? Abangnya suka ngajarin. Ikutan kayak ngajarin ini gitu nggak sih? Iya, dia suka ngajarin banyak hal abangnya. Sampai permainan laki-laki juga diajarin sama dia. Jadi ikut-ikut. Iya, jadi tiba-tiba tuh si Ejas udah jadi zombie-zombian lah, udah jadi zombie-zombian, udah main pedang-pedangan. Ya Allah, nih anak ngikutin abangnya gitu. Tapi tetap dia sisi jiwa princessnya Ada ya. ada dan kuat ke kanan. Setiap habis mandi dia pengen pakai mahkota, Waduh. dia pengen disisir kayak princess, dia selalu pengen kayak gitu-gitu. Kak Sony terbilang orang tua yang sukses, viral. Amin, sukses amin, amin ya mendidik Allah, anak-anaknya. Masya Allah. Gimana rasa bangganya, proses susah sulitnya mungkin gimana sih mendidik anak dua ini? Sebenarnya yang bisa menilai adalah orang lain ya. Kalau orang lain mungkin menganggap seperti itu, alhamdulillah berarti apa yang aku lakuin berdampak positif buat orang dan mereka semua menerima ya. Selain pastinya keluarga aku menerima, orang yang lain yang melihat juga bisa menerima karena muncullah mungkin ya julukan-julukan itu gitulah ya, apa yang mereka sebutkan gitu. Dan itu semua menjadi pembelajaran buat aku, menjadi pengingat juga gitu. Dengan adanya itu aku akan terus belajar jadi lebih baik dan menjadi pengingat karena ya dengan apa yang aku posting, apa yang aku lakuin, kalau aku melenceng dari jalur, malu dong. Lo berusaha kelihatan baik tapi lo sendiri melenceng gitu. Akhirnya menjadi pengingat buat diri sendiri gitu kan. Dan menjadi pembelajaran biar apa yang aku lakuin kalau misalnya mereka semua bisa menerima, mereka dapat sisi baiknya dan aku juga semakin semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi keluarga aku mendapatkan sisi positif, penonton yang di rumah juga bisa ikut sama-sama belajar gitu. Ini minta doanya dong pemirsa biar anak-anaknya jadi anak-anak soleh. Ya, Idris tuh usia berapa akan masuk sekolah? doain ya teman-teman, semoga apa yang aku lakuin ini bisa berdampak positif buat anak-anak, seperti apa yang aku harapkan, seperti apa yang mereka juga harapkan. Semuanya lancar, berkah juga. Insya Allah aku Fairuz berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Karena kalau yang terbaik adalah mereka anak-anak terbaik gitu ya. Dan insya Allah ya tahun depan kalau COVID sudah mulai menurun, Ejas bakalan sekolah sih. Terima kasih Thank banyak you. Kak Sony waktunya. Sehat-sehat terus. Salam buat Kak Fairuz. Sama.